Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustofa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustofa. Wong ra jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham nggih? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kula hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mblus warga syaratnya ngalim, kayak ngalim ya abot, sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, mbak Allah diterus dong, mus betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kok irukin anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Itu kenapa menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng mumputune Kanjeng Nabi. Terus Usamah itu sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usamah Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jenis Usamah itu wireng. Nganjen turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ne sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usama umbelen. Meler itu umbel ngerti umbel sampean. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anake wireng. Ubelan. Sayyidah Aisyah kon nyisi yo. Mboten jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah bae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Nah, sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya
saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo. Kayak kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing methuki ibu iku rondo. Baru roh ibuke luwih ayu. Diwethuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu yo edan gelem ibu iku gelem. Ibu iku gelem padahal posisi rono ape ngelamar anake. Ibu iku gelem. Jare bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong ngelamar anake kok to ibu?" Wong iku kan kancane bapak, ibu." Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad, itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya orang yang ngundake, Gus nak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah maksud halal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya Thomas misalnya kayak serabi kayak bojomu seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Ya kelainan bareng. Ndak ben sampean roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodho. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati arda'nakum, terus wa akhwatukum minar rahmatillah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah, orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokannya gula nopo kopi. Kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong Hasan sinten Hasan be Usama itu nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Mungkin sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra di dhuwit, wong kudu tetep nyebut
jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi? Bulik bude tidak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude tidak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya, bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkarane wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yen ngene duwe akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae paham itu. Tapi nafkahe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lha yen bapak nak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku ora siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Ki aja gemen nentang hukume Allah mbek Rasul dosa kae. Nek ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling dikandakno bapak yo bela anake. Ya misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa itu ya anakmu. Kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anaknya dibela, aku ora dibela. Memangnya anak saya anaknya sopo? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras tuh. Jadi ajaran saya itu kan normal, lo salahnya di mana coba? Ibu apa kalau ngalami kejadian, misalnya saat cilik nak waktu saya harus buat juding kecemplung sabun kecemplung juding, sebujung ngamu. Tapi kecemplung sabun malah juding wangi. Biasa ya udah. Kudu dikuras ini aku sing nguras, tak macam gitu. Jelas orang salah gimana? Jelas orang salah. Salah gue ya nyolong, ini gue salah. Nah, ngomong ini gue salah. Cano piring ora salah, menyen piring jajal kok wis agak pecah. Wis kok tak terang. Dadi piring ceblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan ndak ada aneh. Ya biasa aja lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu enggak perlu memperbandingkan kok bela anake ora bela bojone. Lha anake sapa blok. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu ora ngamuk mergo iku anake, bapak ora ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan. Bapake bela bojone enggak nyalano anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena rata elengno ngene iki. Ngelingno sampean kudu jelimet, nek terang jelimet ora apa. Wes yo mulai sesuk yo pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Anak. Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah anak bojone ayo. Ayo. Kayak mantane Rukin serabi meneh wong ayu wae bisa. Ayo. So makrom piye? Sampeyan swarga bareng sapa kan? Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajal? Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Barno tak wis.
Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati misal. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen, disebut ajnabiyah. Halale dikumpuli mergo dinikah. Tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang membatalkan hanya jima. Itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun enggak ditutuki wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kowe ora batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musaharah itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran mbek napa? Bisa. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan Azharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi, sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mek raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim zaman. Abu Sufyan krungu. Nabi wis bal sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Nggih. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bi untuk Muhammadiyah, damai mun. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan mbek itu. Umar Irama ketakoki kiai-kiai. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengae. Besanan mbek sinten? Mahir apa? Tenan iku mboten jare. Tesih haram to dandutan. Gus perkarane Azhar menapa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau wasi. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wau menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora untuk keluarga. Tapi nak wong liya gak prospek ya monggo nak terpaksa untuk misanan. Nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang enggak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu misanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, "Lah Fatimah konto Ali." Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Kadang wong salah kaprah, nyongkone Fatimah itu mboten. Nek nak iso niku rabi iku untuk wong adoh.
Nah iso nak payu maksudnya itu kan bakas. Ya nak payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk uang ra jelas ya kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasiro. Jadi eling-eling ya. Nasab itu, nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, nggih hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngundang bapak, anjen bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti nyisi Ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Paham ya? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anu omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukono mobil, tukono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, ternyata ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan. Mulane kena dia anak jogeman hilang. Sare ki anak wedok hilang ning Batam. Kowe cek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu.
Lan wong nek dia anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan lho. Yo kan yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi nek ngono tak elingno bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok asli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ana seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial mau diterlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lego oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot loh kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan? Lengge tuh, terus apalagi di Nyun Sewu ya sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya? Masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat, BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya, Gus bukti kalau anaknya ini, siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu kan? Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Rugen dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rugen sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung mau rabi Rugen kudu muni ra oleh ojo. Nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya sementing. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbahwana itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in wairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi. Pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus. Ojo men diwaseli tok ra ine ra roh. Kok kula di pengalaman kula rak kiai. Kowe ra ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu.
Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal orang ini bapak tiap teko ya orang teragam dijak nganti apal lah itu bapak. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko, roh cadulanan itu baro, ngono bapak takut, iku anak